Apakah layar disku saya sudah terlihat, Pak? Oke, sudah. Oke, silakan dijelaskan cara kerjanya dan ini dipakai untuk apa dia. Silakan. Izin menjelaskan, Pak. Jadi saya membuat integrasi keseluruhan untuk konsep smart home. Di sini mulai dari smart home-nya, kemudian tersambung ke ISP, ada DNS servernya, kemudian ke central office, dan langsung terhubung ke user smartphone-nya. Di rumah ini ada sensor, ada aktuator, ada SBC, dan RFID card. Untuk sensornya sendiri, RFID card saya menggunakan untuk pintu. Jadi ketika RFID saya yang untuk card saya gunakan di pintu, maka pintu akan terbuka. Namun ketika RFID card-nya tidak digunakan, maka pintunya akan tertutup. Kemudian untuk sensor aktuator, di sini saya menggunakan fire monitor, di mana ketika ada panas, ketika ada api, maka fire sprinkle akan menyala. Kemudian untuk SBC-nya saya menggunakan temperatur sensor. Ketika ini saya setting di programnya, yaitu ketika suhunya lebih dari sama dengan 520, maka AC-nya akan menyala. Ketika suhunya kurang dari 480, maka heaternya menyala, dan jika tidak keduanya, maka temperaturnya normal. Seperti hasil yang ada, ini ada nilainya 509 yang menyatakan temperaturnya normal. Kemudian di sini saya menggunakan laptop sebagai IoT monitor. Izin share screen ulang, Pak, karena tadi yang Windows untuk membuka lainnya itu tidak kelihatan, Pak. Oke, silakan. Itu udah kamu share semua film. Coba buka ulang sih. Apa? Terus. Ini dulu.
Di sini saya menggunakan laptop untuk IoT monitor. Untuk address-nya begini Pak. Jadi address-nya tadi itu yang 10.0.0.253 itu address dari IoT server. Jadi semuanya itu tersambung ke IoT servernya. Kemudian dengan menggunakan DNS server, saya membuat DNS bernama www.iot.org. Jadi ketika saya login menggunakan DNS tersebut, saya bisa memonitor semuanya selain menggunakan IP address. Ketika saya menggunakan RFID card untuk kartu rumah, saya tempelkan ke RFID readernya, itu pintunya terbuka. Namun ketika saya menggunakan kartu lain, maka pintunya akan tetap tertutup. Dengan menggunakan CO server dan cell tower, saya juga bisa memonitoring melalui smartphone karena keseluruhan tersambung melalui BTS dan dikirim ke smartphone user. Di sini saya juga bisa login melalui IP address ataupun DNS servernya. Ketika saya login melalui DNS juga sudah berhasil, Pak. Oh ya, karena tadi program yang di dalam SBC-nya tidak kelihatan, jadi saya jelaskan ulang, Pak. Untuk programnya saya setting ketika temperatur mendeteksi suhu lebih dari sama dengan 520, maka AC akan menyala. Jika suhu di bawah 480, maka heaternya menyala. Namun jika tidak, di mana temperaturnya di atas 480 dan di bawah 520, maka temperaturnya akan normal. Dengan LCD-nya akan menampilkan normal temperatur. Jika ini pada sensor aktuator, apinya dijauhkan, maka fire sprinkle-nya akan mati. Namun jika apinya didekatkan ke fire monitor, maka fire sprinkler-nya akan menyala. Demikian Pak penjelasan dari saya. Terima kasih atas. Oke, baik, terima kasih Fitro untuk penjelasan dari proyeknya ya. Jadi yang di sini dari Fitro sebentar di close dulu ya. Saya komentari dulu. Jadi yang di sini Fitro sudah memakai namanya smart home berbasis ke IoT itu ya. Dan nantinya di sini semua koneksinya dia menggunakan namanya IoT server, sama dia menggunakan DNS server. Jadi ini semacam kayak kalau misalnya kita menggunakan platform yang sudah ada dia. Jadi kalau misalnya kita memasang perangkat IoT yang ada di rumah kita, nantinya perangkat IoT itu kita koneksikan ke platform yang sudah ada, misalnya ke Blink atau ke ThinkSpeak, ThinkSpot, atau misalnya dia tuh ke UBdot dan sebagainya. Jadi sekarang udah ada banyak platform IoT
yang bisa dikoneksikan untuk yang perangkat-perangkat IoT kita. Jadi artinya kita nggak perlu lagi mengembangkan platform berbasis ke IoT ya. Kemudian yang di sini ini sudah menggambarkan secara umum ya. Jadi untuk yang di suatu kondisi ini ada home gateway. Home gateway ini semacam kayak ada di rumah ya. Mungkin nanti semacam kayak IndiHome dan sebagainya. Itu nanti yang di situ dia bisa dipakai sebagai home gateway-nya. Dari home gateway ini nanti dia akan langsung masuk ke isi router. Nah, router ini kan dia miliknya dari PT Telkom dan sebagainya dia. Jadi kalau dia menggunakan IndiHome, maka routernya dia akan langsung menggunakan ke PT Telkom. Nah, PT Telkom dia akan koneksi ke Central Office of Server-nya. Itu nanti ada cell tower-nya dan sebagainya. Itu nanti dia akan terhubung ke sisi smartphone-nya. Gitu ya. Jadi secara konsepnya ini sudah suatu integrasi sistem dari sisi smartphone-nya sampai ke sisi smartphone-nya. Kemudian di smartphone-nya ada berapa sudah dikembangkan, baik itu yang untuk mengakses ke rumah, nanti sini itu ada untuk memonitor dari misalnya itu ada kebakaran, maka itu nanti dia akan otomatis akan menghidupkan dari fire sprinkler-nya. Kemudian itu dipakai untuk air cooler-nya dan sebagainya. Ini kalau di terus terang ini karena saya juga perusahaan dari Jepang, di sana mereka sudah ada semacam kayak ini ya, bahasanya standarnya ya. Jadi kalau nanti di suatu apartemen atau di suatu rumah dan sebagainya, mereka harus ada yang namanya fire monitoring, ada sprinklernya dan sebagainya. Jadi itu kan saya kemarin juga pernah singgah di teman orang Indonesia yang berusaha beli rumah di sana dia. Jadi mereka sudah dilengkapi dengan itu standar yang ada di rumah di sana dia. Jadi mereka sudah melengkapinya dengan berbagai macam sensor untuk memastikan kondisi yang ada di rumahnya. Sehingga nanti ya kalau rumahnya di situ ada kebakaran dan sebagainya, maka itu dia akan langsung menghidupkan yang namanya fire sprinkler. Kemudian ada beberapa perangkat juga, misalnya untuk yang di AC-nya itu bisa dimonitor dari jarak jauh. Nantinya untuk bisa misalnya dia itu sebelum sampai ke rumah, AC-nya itu akan dinyalakan dulu, sehingga nanti ketika sampai rumah, ini kondisi rumahnya sudah dalam kondisi yang dingin. Jadi otomatis ini kan dia akan terkoneksi ke sisi IoT server dia. Ini semua koneksi dari perangkat IoT dan sebagainya, ini nanti dia akan langsung masuk ke sisi IoT server. Jadi kalau yang di sini ini sudah menggambarkan berbagai macam jenis komunikasi ya. Jadi komunikasi baik itu yang kabel maupun nanti yang di kabel dan sebagainya. Yang di kabelnya ini kan dia ada koneksi ke SBC. Itu kan dia nanti akan koneksi dari sisi sensornya, air coolernya, heating elemennya ke sisi SBC. Ini kan dia biasanya pakai koneksi yang biasa ya, kabel-kabel yang biasa. Ada juga dia itu pakai yang WiFi. Ini nanti dari si RFID reader-nya, ada kipas angin, ada lampunya, ada fire monitor, ada fire sprinkler. Ini kan dia nantinya akan bisa koneksi ke sisi WiFi yang ada di sisi home gateway-nya. Jadi home gateway ini sekali lagi dia itu kayak semacam ke ini ya, IndiHome router yang dipasang di rumah kita. Dan nanti semuanya bisa dikoneksikan situ. Ini juga nanti ada RFID-nya. Jadi RFID-nya juga nanti akan bisa dikoneksikan ke sisi rumahnya atau pintunya untuk masuk ke rumahnya dia. Ini otomatis ketika dia dari isi sistem di smartphone-nya koneksi ke sisi HP-nya, berarti kan dia nanti ada semacam kayak koneksinya ke 4G ya, 4G dan sebagainya. Dimana nanti di sini koneksinya di 4G-nya disimulasikan, dia itu ada cell tower. Nanti dari cell tower-nya nanti dia akan langsung koneksi ke sisi smartphone-nya dia. Jadi ini integrasi sistem yang sesungguhnya yang kita coba simulasikan di sini menggunakan paket tracer ya. Ini memang nanti di kondisi yang real, biasanya kan ada notifikasi dan sebagainya. Nah, untuk yang di paket tracer ini untuk yang di notifikasi ini dia itu belum di ini ya apa istilahnya ke sisi smartphone-nya. Nanti di situ biasanya kita bisa menambahkan juga ya, ketika nanti ada fire monitor, maka dia itu akan semacam kayak memberikan informasi juga ke sisi smartphone-nya bahwa dia ada langsung menghidupkan ke fire sprinkler itu ya. Jadi ini kalau di notifikasi yang di kita biasanya kan ke sisi platformnya atau nanti bisa melalui dari Telegram, bisa melalui dari WhatsApp.
Kalau Telegram dia itu masih free ya. Jadi kalau kita membangun suatu sistem berbasis ke IoT, kemudian dia notifikasinya dia pakai Telegram, itu masih free. Tapi kalau notifikasinya pakai WhatsApp itu berbayar ya. Jadi setiap kali connect atau memberikan notifikasi ke WhatsApp ini harus kita membayar terlebih dahulu agar bisa memberikan notifikasi ke sisi WhatsApp-nya dia. Ini ya, ini yang sudah disampaikan oleh Mbak Fitro ini ya. Oke, terima kasih Mbak Fitro. Iya Pak, sama-sama, izin share Pak. Ya, sekarang tadi yang udah dari LG ya, sekarang yang dari PJJ. Ini saya coba sekarang yang cowok nih ya. Muhammad Masrur Fatroni ada. Ini saya cek sudah mau mengumpulkan juga. Muhammad Masrur Fatroni hadir. Nah, silakan Mas. Ini menunjukkan yang praktikum ke-6 ya Pak? Yang kayak Mbak Fitro tadi, yang proyeknya udah dibuat belum proyeknya? Sudah Pak, tapi tidak enggak apa, disampaikan aja nanti ya yang di sini ya. Oke, saya beri akses dulu. Ya, sebentar Pak, saya coba buka Cisco-nya dulu. Oke. Mohon maaf Pak, agak lama prosesnya ya. Oke. Izin untuk share screen Pak. Untuk hasil. Oke. Apakah sudah terlihat Pak? Oke, sudah. Baik.
Tutup. Apakah sudah terlihat, Pak? Untuk Oke, sudah. Silakan. jadi di sini saya menggunakan project SPC API dengan alarm dan floor sprinkler. Untuk pertamanya itu setting di home gateway-nya. Di bagian wireless kita setting untuk keamanannya itu kita punya VPSK dengan password sebagai berikut. Dan untuk yang di smartphone dan SBC juga disamakan. Pada bagian wireless agar bisa terhubung ke home gateway, di bagian SSID-nya itu kita setting yang awalnya default menjadi home gateway, dan juga untuk keamanannya passwordnya itu disamakan. Jadi nanti IP konfigurasinya itu bisa otomatis terisi. Ini untuk import gateway-nya home gateway, address-nya. Di SBC-nya juga tertera seperti itu. Di bagian wireless SSID-nya diatur sebagai home gateway, dan jadinya juga disamakan 1 sampai 9. Untuk program Python ini agar IoT-nya ini berjalan, saya membuat program seperti berikut. Apa programnya terlihat, Pak? Belum, Mas. Sebentar, Pak. Izin share screen ulang. Kayaknya harus semua ini. Jadi di bagian saya ulangi lagi di bagian konfigurasinya. Di wirelessnya kita samakan dengan home gateway. SSID kita atur sebagai home gateway dengan keamanan VPSK dan password sebagai berikut. Ini juga dilakukan di smartphone di bagian wireless home gateway. Nah, untuk program agar IoT seperti alarm, floor sprinkle, temperatur sensor, dan air keluarnya, kita memerlukan programming Python di dalam SBC-nya. Nah, temperatur sensor sendiri di sini sebagai input, dan untuk air cooler, alarm, dan floor sprinkle itu sebagai output. Maka di sini saya menggunakan kabel IoT. Untuk bagian temperatur sensor itu D0 menyambung ke SBC-nya D0 juga.
bisa dilihat di sini untuk air cooler nya di 0, untuk nyambung di SBC-nya itu di bagian port D1, untuk alarm di port D2, dan untuk sprinklernya itu di port D3. Dan berikut untuk program Python-nya. Nah, untuk fungsi main di sini itu sebagai menginisiasi program dan menjalankan loop utama, di mana kondisi suhu diperiksa secara berkelanjutan setiap detik. Dan di sini delay-nya 1000 milisecond. Untuk fungsi dev setup-nya itu sebagai konfigurasi perangkat IoT, atau bisa dibilang untuk mikrokontrolnya, dan mengatur 3 pin 1, pin 2, dan pin 3 sebagai output untuk mengontrol air cooler, alarm, dan sprinkler tadi. Nah, untuk fungsi set state di sini, suhu dibaca melalui digital read. Jika suhu melebihi, dengan yang saya tulis di sini, melebihi 400 nilai digitalnya, maka air cooler, alarm, dan floor sprinklernya tadi menyala secara bersamaan, karena sudah saya atur sebagai high saat melebihi 400 nilai digitalnya. Dan jika nilai digital tersebut di bawah 400, maka ketiga perangkat IoT tadi yang sebagai outputan akan berhenti menyala. Akan saya contohkan sebagai berikut. Saya run di sini. Di sini nilainya pertama adalah 509 nilai digitalnya, dan bisa dilihat air cooler, alarm, dan floor sprinklernya menyala. Dan karena ketiga perangkat IoT itu menyala, maka suhu diturunkan, yang awalnya menjadi 509 setiap 1000 milisecond akan turun secara berurutan, secara beraturan. Mungkin cukup seperti itu, Pak, penjelasan saya. Apa bisa diterima, Pak? Oke, coba jangan di off dulu yang tadi Mas, share screen-nya. Ya, oke. Jadi coba di Mas ini kan sudah membuat satu sistem ya. Jadi yang di situ kan dia ada SBC-nya, untuk yang di home gateway-nya. Ini untuk yang di SBC-nya kan dia ada semacam kayak yang akan dikoneksikan ke masing-masing sensornya dia. Jadi ada temperatur sensor, ada air cooler, ada floor sprinkler, seperti ada alarmnya. Jadi yang di sini kan di atas kayak inputnya, seperti itu ada namanya outputnya dia.